Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang ada di buku ini. Saya alhamdulillah Bu, setiap saya dapat buku bagus, insya Allah kita sama-sama mengkaji, membahasnya ya Bu ya. Karena ilmu ini bermanfaat ya. Judulnya adalah 101 cara menjaga diri ya dari neraka. 101 banyak bener ya. Alhamdulillah setahun nanti buat 2023 juga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ibu masuk surga sendirian apa sekeluarga Bu? Iya, jangan sendirian aja Bu. Ajak keluarganya, ajak suaminya, ajak mertuanya, ajak ibu kita, orang tua kita, anak kita, semuanya kita ajak agar kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara diri kita menjaga dari neraka dan bagaimana cara kita masuk surga sekeluarga? Maka perlu kita mengkaji dan mengaji. Betul Bu? Alhamdulillah ibu-ibu alhamdulillah rajin ngajinya ya. Karena kalau rajin ngajinya tandanya ibu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita inginkan. Kita selalu berdoa agar kita mendapatkan taufik dan hidayah ya. Kita alhamdulillah dapat hidayah petunjuk dari Allah. Lalu Allah gerakkan kita untuk mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Allah gerakkan, itulah yang namanya taufik Bu. Kita bisa berangkat ke majlis taklim, kita rajin datang ke majlis taklim, kita rajin berbuat kebaikan ya. Kita rajin beribadah. Itulah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berdoa Bu, ya Allah berikan taufik dan hidayah-Mu ya Allah gitu ya. Kita harus sering berdoa pada Allah. Karena kenapa Bu? Kita mah sebagai manusia lemah, kita mah sebagai manusia kadang malas, betul Bu? Tapi karena kita punya iman, yakin kepada Allah, lalu Allah lah yang menggerakkan kita ya. Allah lah yang menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan, melakukan amal-amal soleh. Maka kita senantiasa berdoa, minta kepada Allah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bab pertama adalah menjaga diri dari kesalahan dan dosa penyebab masuk neraka. Jadi kita harus menjaga diri kita dari kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa yang penyebab masuk neraka. Apa? Yang pertama adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak syirik. Ya, menjaga diri kita dari kesalahan, menjaga diri kita dari dosa penyebab masuk neraka adalah kita harus tidak boleh berbuat syirik. Syirik artinya adalah mensekutukan Allah, begitu ya. Syirik kepada Allah adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penyebab terhapusnya semua amal pahala yang sudah kita dapat. Kita lakukan amal-amal baik terhapus, serta Allah mengharamkan ya kita masuk surga, dan orang yang melakukan syirik akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada Bapak ya, tapi saya yang ada Bapaknya Bu. Bahwasanya perbuatan syirik ini sangat-sangat berbahaya Bu. Kira-kira kita sadar apa nggak sadar ya? Tapi insya Allah kita sadar. Jangan sampai tanpa sadar kita melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah, dunia ya, cinta dunia dan takut mati. Kalau orang sudah cinta dunia maka dia hilaf ya, dia hilaf apapun dilakukannya, padahal itu bisa jadi dia terjerumus kepada perbuatan syirik. Tadi ibu sekalian tahu bahwasanya si Bogor dalam surat Luqman ayat 34 Allah tegaskan ya. Jadi Allah tegaskan apa? Tidak ada seorang pun yang tahu akan terjadi besok
esok hari. Jadi tidak ada seorang pun yang terjadi ya suatu perbuatan ya dan lakukan apapun, tidak ada seorang pun yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam surat Luqman Bu ya, surat Luqman 31, surat Luqman ayat 34 ayat terakhir. Allah sudah tegaskan di situ. Wa ma tadri nafsum madza taksibu. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok begitu. Walaupun burung tutit-tutit itu ada di depan rumah kita, dia bunyi, ya kita jangan percaya. Aduh ya Allah, burung tutit-tutit depan rumah kita. Yang tahu kata Allah tegaskan apa yang terjadi besok begitu. Kita nggak tahu Bu. Ada orang yang menjenguk, ya misalnya keluarganya yang sakit ditungguin. Alhamdulillah yang sakit panjang umur, yang jagain malah meninggal dunia. Ada begitu Bu? Iya begitu. Bahwasanya yang pertama adalah menjaga diri kita dari perbuatan syirik ya Bu ya. Zaman sekarang nih lagi susah bagaimana ya, maka kita jangan tergoda oleh yang namanya peramal Bu. Tapi dia meminta segala sesuatunya juga kepada yang lainnya begitu ya. Allah memberikan rezeki gitu, tapi dia juga minta kepada dukun misalnya, pengelari dan sebagainya begitu. Jangan sampai kita terjebak kepada perbuatan syirik. Allah wa ta'ala berfirman terkait dengan perbuatan syirik ya, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 72. Apa Allah kabarkan dalam surat Al-Maidah ayat 72? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Jadi kalau kita sudah berbuat syirik, tidak ada yang bisa menolong kita. Walaupun itu suami kita, walaupun itu anak kita yang soleh, kalau kita melakukan perbuatan syirik, maka tidak ada baginya yang bisa nolong dia tuh. Ya, jadi kata Allah, innahu, sungguh, pasti kata Allah. Ya, orang yang mempersekutukan Allah tempatnya adalah neraka ya, dan tempatnya ini neraka, tidak ada baginya penolong ya, siapapun. Nah, Masya Allah. Maka dari itu sekalian, yang pertama agar kita terhindar masuk neraka, kita tidak berbuat syirik. Yang pertama ini adalah jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Tadi adalah nas dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya adalah dari Jabir ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billah syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu pun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Jadi jelas oleh Rasulullah SAW ya menyatakan bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, nih kita semua Bu ya, kalau kita tidak berbuat syirik ya, walaupun sholatnya pas-pasan, walaupun ngajinya pas-pasan, tapi kita tidak berbuat syirik, insya Allah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan syirik dan dia mati masih melakukan perbuatan syirik, belum bertaubat,
maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah. Ya. Ditegaskan di sini di Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 6. Ibu hafal ya Bu surat Al-Bayyinah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik yang masuk akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah ditegaskan. Jadi orang-orang kafir yang ahli kitab dan juga orang-orang musyrik ini akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kenapa? Mereka tidak mengakui adanya Allah. Mereka punya Tuhan, tapi Tuhannya itu lebih dari satu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Emak, ada Tuhan Anak. Satu. Padahal kita ahadu, ya. Maka yang Masya Allah ya, melakukan perbuatan syirik, kita terjebak syirik, kita masuk neraka bukan masuk surga. Maka ini harus kita hindari. Yang kedua agar kita bisa masuk surga dijauhkan dari neraka, perbuatan apa yang mesti kita hindari? Yang kedua adalah tidak bunuh diri. Tuh, kira-kira ada zaman sekarang pada bunuh diri ada Bu? Ada, ada kemarin An-Nisa ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aw taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu. Jangan kita mengambil sembarangan harta orang lain sesama, bahkan mohon maaf terkadang antar saudara. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Allah sayang kepada kita, kita dikasih umur, dikasih sehat, dikasih badan bager dan sebagainya, ya. Maka Allah sangat sayang kepada hambanya. Jangan sampai kita membunuh diri. Kalau barang siapa yang berbuat demikian, artinya barang siapa yang melakukan bunuh diri itu, ya, maka kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Ya, jadi orang-orang yang bunuh diri, ya, Masya Allah, itu adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi, begitu.
Yang pertama kita bahas jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Yang kedua jangan sampai kita membunuh diri kita sendiri. Karena itu adalah perbuatan dosa besar yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada pertanyaan nggak Bu? Kira-kira silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tadi kan surat An-Nisa 2930 ya, hadisnya adalah man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu. Tuh. Jadi kalau dia nanti kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tempatnya adalah neraka jahanam. Pengobatan itu ada pengobatan namanya pengobatan medis, ada pengobatan non medis, betul? Ya, ada pengobatan yang secara fisik, ada pengobatan non fisik. Pengobatan non fisik bisa terjadi jika tadi masalah digoda oleh jin ya. Maka kalau penyakit yang fisik, datanglah ke dokter, betul? Sakit puyeng. Yang non medis tadi kesurupan, kemasukan jin dan sebagainya, maka boleh datang, tapi yang namanya yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, bukan datang ke dukun. Kalau datang ke dukun, mohon maaf, dia untuk dibaca-bacakan ayat-ayat Allah, boleh itu. Namanya ruqyah, ya, ya, ayat-ayat Quran, ayat kursi dan sebagainya. Boleh Bu, antar ustadz saja bisa jadi mungkin memang belum sembuh, ya. Tapi jangan sampai ada mengandung kesyirikan, begitu, ya. Kita juga ada orang, mohon maaf, ini kita bisa meruqyah diri kita sendiri Bu. Dibacain aja Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq ya, Qulhu ya. Itu kalau anak kita panas, anak kita sakit dan sebagainya, ibu sebagai orang tuanya, itu boleh yang namanya baca Al-Quran, lalu kita timpa aja tuh diarnya, lalu kita kasih ke anak kita, begitu. Ini bagian dari ruqyah tuh. Jadi nggak usah datang ke orang tua, ibunya sendiri bisa meruqyah, begitu Bu, ya. Bu, betul. Kita masuk surga, ajak keluarga kita. Bahkan mudah-mudahan nih semajlis taklim ini kita kumpul semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, ya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, diberikan kebahagiaan dalam keluarga kita, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, saudara kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal perbuatannya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya si Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan, kehilapan, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.